Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rikaun Safitri, NIM T 2019-7153. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Etnomatematika dengan dosen mengampu Ibu Indah Wahyuni, MPD. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Eksplorasi Etnomatematika pada Masjid Al-Husna Pondok Dalam Semboro ditinjau dari segi geometri. Yang pertama, abstrak. Etnomatematika merupakan pembelajaran matematika yang diintegrasikan dalam budaya masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi dan mendeskripsikan objek-objek geometri matematika yang terdapat pada arsitektur bangunan Masjid Al-Husna Pondok Dalam Semboro dan bagaimana pemanfaatannya dalam pembelajaran matematika. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode etnografi. Instrumen dari penelitian ini adalah human instrument, di mana peneliti berhubungan langsung dengan penelitian dan berperan sebagai pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dokumentasi. Informasi yang dikumpulkan lewat transkrip, pengamatan, serta catatan lapangan. Teknik analisis data yang dilakukan dengan mendeduksi informasi, penyajian informasi, serta menarik suatu kesimpulan. Hasil dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa bentuk dari arsitektur Masjid Al-Husna Pondok Dalam Semboro ini memiliki etnomatematika yang berkaitan dengan konsep-konsep matematika. Di antaranya ada segitiga, ada segi enam, ada persegi, persegi panjang, lingkaran, belah ketupat, balok, tabung, bola, kerucut, limas, kongruen, dan sebangun. Konsep matematika yang terdapat pada Masjid Al-Husna tersebut dapat dimanfaatkan untuk memperkenalkan dan memahami konsep geometri melalui budaya lokal. Pendahuluan. Budaya masyarakat mempunyai keterkaitan yang sangat erat terhadap matematika. Budaya merupakan suatu kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan masyarakat. Matematika merupakan salah satu pengetahuan yang memiliki peranan penting dalam kehidupan yang berguna untuk mencari solusi atau penyelesaian permasalahan yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Penanaman nilai budaya bisa dilakukan melalui lingkungan keluarga, pendidikan, dan juga lingkungan masyarakat tentunya. Secara tidak langsung, sejak dini kita sudah diajarkan kebiasaan-kebiasaan baik yang sudah menjadi budaya setiap keluarga. Pembelajaran matematika sudah mewujudkan metode yang fleksibel. Pembelajaran matematika diintegrasikan dalam budaya masyarakat yang dikenal dengan istilah etnomatematika. Etnomatematika merupakan metode menguasai matematika dengan menggali konsep matematika dalam budaya masyarakat. Namun, tidak sedikit orang yang beranggapan bahwa matematika ini sungkar serta sangat membosankan untuk dipelajari. Dengan adanya permasalahan tersebut merupakan sesuatu yang harus kita cari solusinya. Dengan apa? Dengan mengembangkan bahan ajar matematika yang lebih mudah dipahami serta menarik untuk dipelajari. Geometri merupakan salah satu cabang matematika yang bersifat abstrak. Geometri dalam matematika mempelajari titik, garis, sudut, bidang, ruang, dan bentuk bangun, yaitu antara lain ada bangun datar dan juga ada bangun ruang. Pembelajaran geometri membutuhkan banyak contoh-contoh gambar kontekstual agar lebih bisa mudah untuk dipahami. Seperti menggambarkan konsep-konsep geometri, visualisasi gambar yang nyata, sketsa gambar, atau bentuk-bentuk bangunan yang dapat dilihat secara konkret dalam kehidupan masyarakat. Dengan memahami konsep geometri, setiap orang akan lebih mudah menggambarkan dan memvisualisasikan bentuk-bentuk geometri di kehidupan sehari-hari. Peneliti yang dilakukan oleh Ervan Yudianto, Rizka Amelia Febrianti, Sunardi, Titik Sugiyarti, Mutrofin menyatakan bahwa bagian-bagian bangunan Masjid Jami Al-Baitul Amin Jember terdapat konsep matematika. Bagian-bagian bangunan yang dimaksud antara lain ada kubah masjid, tiang penyangga masjid, lantai 2, dinding pancuran ruang wudhu, dan menara masjid. Konsep-konsep matematika yang muncul
adalah ada bangun datar, bangun ruang, kongruen, dan refleksi. Penelitian lain yang dilakukan oleh Muhammad Fatur Rahman Slamet Soro yang menyatakan bahwa konsep geometri yang terdapat pada Masjid Alam Marunda adalah konsep bangun datar, bangun ruang, konsep transformasi refleksi. Maka tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan eksplorasi dan analisis terkait geometri dari bangunan Masjid Al-Husna Pondok Dalam Semboro yang kemudian yang dapat digunakan sebagai referensi pengembangan bahan ajar dengan menyajikan objek yang nyata yang berkaitan dengan bentuk-bentuk geometri dalam kehidupan sehari-hari. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian secara kualitatif dengan menggunakan metode etnografi. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan tentang suatu fenomena dengan menganalisis apa yang lagi dirasakan oleh subjek penelitian, semacam sikap, aksi, motivasi, anggapan, serta lain-lain serta dengan metode deskripsi. Etnografi merupakan suatu bentuk penelitian yang terfokus pada makna sosiologis dari individu ke konteks sosial, budayanya yang dihimpun melalui observasi lapangan sesuai dengan fokus penelitian. Instrumen dalam penelitian ini adalah human instrument, di mana peneliti berhubungan langsung dengan penelitian dan berperan sebagai pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi ini dilakukan pada tanggal 31 Oktober 2021 dan bertempat di Masjid Al-Husna yang beralamat di Jalan Sumber Baru Tanggul, Dusun Jatian, Desa Pondok Dalam, RT 1 RW 11, Kecamatan Semboro, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Subjek dari penelitian ini adalah arsitek Masjid Al-Husna Pondok Dalam Semboro yang mengetahui dengan baik mengenai struktur masjid. Wawancara dilakukan secara langsung merupakan wawancara yang tidak berstruktur, ialah pengumpulan informasi yang cuma memaknai garis-garis besar khusus yang terdapat pada pedoman wawancara. Membuat memenuhi wawancara, informasi dikumpulkan melalui transkrip, pengamatan, serta catatan lapangan. Analisis informasi yang digunakan meliputi reduksi informasi, penyajian informasi, serta menarik suatu kesimpulan. Hasil dan pembahasan. Ini dibagi menjadi 3, yaitu ada terdapat bangunan inti yang terdiri dari kubah masjid, pintu dan jendela masjid, mihrab dan mimbar, dan juga plafon. Dan yang kedua ini ada serambi, yaitu terdiri dari tiang penyanggah, ubin pada ruang serambi berbentuk persegi panjang, plafon serambi. Dan yang ketiga ada objek lain. Ini antara lain ada ubin halaman parkir, toa, kotak amal, pagar dan pintu masuk masjid, serta lampu pada pagar masjid. Di sini ada gambar Masjid Al-Husna Pondok Dalam Semboro, tampak dari depan dan juga tampak dari samping. Berdasarkan gambar di atas, bentuk bangunan Masjid Al-Husna Pondok Dalam berbentuk menyerupai masjid pada zaman dahulu, yaitu berunduk-unduk. Pada tahun 2017, masjid tersebut direnovasi, yang hanya memperbaiki yang rusak-rusak saja atau yang memang perlu diperbaiki, tidak menghilangkan konsep awal berdirinya masjid. Jadi pada tahun sebelum 2017 atau sebelum direnovasi itu ada atap-atap yang bocor, bahkan ada kayu-kayu yang sudah mulai rapuh, sehingga masyarakat setempat itu sepakat untuk merenovasi tetapi tidak menghilangkan konsep awalnya, jadi hanya memperbaiki yang apa yang perlu diperbaiki. Pada saat pertama kali Masjid Al-Husna didirikan itu masih sangat dipengaruhi oleh ajaran Hindu-Buddha, sehingga bentuk masjid pada zaman dahulu itu berunda-unda yang artinya bentuk tersebut dianggap suci oleh agama Hindu-Buddha. Di sini yang pertama ada kubah masjid. Berdasarkan gambar di atas, terdapat bahwa kubah Masjid Al-Husna berbentuk menyerupai setengah bola dengan diameter 9 dan tinggi kubah itu sekitar 7,5 meter. Itu diameter 9 meter dan tinggi kubah 7,5 meter. Dan di kubah itu sendiri dipasangi oleh ubin-ubin yang berbentuk belah ketupat dengan pola yang beraturan.
Dan di bawah kubah itu ada penyangga kubah yang menyerupai tabung yang berdiameter 9 dan tingginya itu 2 meter. Dan bangunan inti menyerupai kubus dengan jendela dan dengan jendela yang gabungan antara persegi dan setengah lingkaran. Dan jendela-jendela itu sebangun dengan penyangga kubah yang berbentuk tabung itu. Yang kedua, di sini ada pintu dan jendela masjid. Berdasarkan gambar tersebut, terlihat bahwa pintu dan jendela masjid berbentuk menyerupai persegi panjang yang kongruen dan sebangun. Hiasan di samping pintu itu berbentuk belah ketupat yang kongruen. Dan yang ketiga, ini ada plafon. Berdasarkan gambar tersebut, dapat dilihat bahwa bentuk dari plafon itu menyerupai lingkaran dan bola. Dari dalam maksudnya itu. Yang keempat, mihrab dan mimbar. Berdasarkan gambar tersebut, bentuk dari mihrab masjid itu berbentuk menyerupai persegi panjang dan di atasnya itu ada kayak cekung gitu, itu merupakan setengah lingkaran. Untuk serambi pada Masjid Al-Husna Pondok Dalam, di sini yang pertama ada tiang penyangga. Berdasarkan gambar tersebut, terlihat bahwa tiang penyangga itu menyerupai gabungan tabung dan balok. Untuk tinggi tabungnya ini sekitar 2,5 meter dan tinggi baloknya itu sekitar 1,7 meter. Dan ubin pada ruang serambi berbentuk persegi panjang. Di sini ada dua warna ubin. Yang pertama itu ada warna putih, itu juga berbentuk persegi panjang, dan ubin yang di bawahnya itu ada ubin warna coklat dan berbentuk segi panjang pula. Selanjutnya ada plafon serambi. Berdasarkan gambar tersebut dapat dilihat bahwa bentuk dari plafon serambi itu menyerupai persegi panjang dengan digambar warna awan yang berwarna biru, yang artinya biru itu adalah merupakan suatu iman, surga, dan lain sebagainya. Objek lain pada Masjid Al-Husna Pondok Dalam. Yang pertama ini ada ubin halaman parkir. Berdasarkan gambar tersebut dapat dilihat bahwa ubin halaman masjid ini berbentuk menyerupai segi 6 dengan gambar lingkaran di atasnya. Dan untuk yang selanjutnya ini ada toa. Berdasarkan gambar toa ini yang berbentuk menyerupai kerucut. Dan yang selanjutnya ini ada kota amal. Gambar kota amal ini menyerupai gabungan balok dan juga limas segi 4. Dan dilanjutkan dengan pagar dan pintu masuk masjid. Berdasarkan gambar tersebut dapat dilihat bahwa pagar dan pintu masuk masjid itu berbentuk menyerupai persegi panjang, ada juga segitiga, ada lingkaran di sana, dan juga ada tabung yang menghiasi, dan juga ada balok. Selanjutnya di sini ada lampu pada pagar masjid. Berdasarkan gambar tersebut dapat dilihat bahwa lampu pada gambar masjid itu berbentuk menyerupai balok dan juga limas. Pemanfaatan konsep geometri yang terdapat pada bangunan Masjid Al-Husna Pondok Dalam Semboro antara lain, yang pertama dapat meningkatkan kemampuan metakognitif siswa dalam mengidentifikasi dan mengeksplorasi dari beberapa bentuk bangun dan objek pada Masjid Al-Husna Pondok Dalam Semboro ini, seperti segitiga, segi 6, ada juga persegi panjang, lingkaran, belah ketupat, balok, tabung, bola, kerucut, limas, kongruen, dan juga sebangun. Hal ini lebih berguna daripada pemberian pemahaman secara langsung karena siswa hanya memahami dalam bentuk abstraknya saja, tidak memahami dalam bentuk konkret. Yang kedua, pembelajaran matematika saat kegiatan belajar mengajar berlangsung itu lebih bermakna karena menggunakan objek yang sudah tidak asing lagi bagi mereka. Jadi
Gambar-gambar tersebut dapat dijadikan suatu referensi belajar yang sudah sering mereka jumpai di sekeliling kehidupan mereka. Dan yang ketiga di sini ada pembelajaran matematika setelah mengikuti kaidah pedagogik. Secara umum diawali dari konkret ke abstrak, lalu sederhana ke kompleks, dan dari mudah ke sungkar. Yang terakhir penutup. Kesimpulannya adalah berdasarkan analisis data dan pembahasan tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa yang pertama konsep-konsep matematika yang terdapat pada Masjid Al-Husna Pondok Dalam Semboro antara lain ada segitiga, segi enam, persegi panjang, lingkaran, belah ketupat, balok, tabung, bola, kerucut, limas, kongruen, dan sebangun. Dan konsep-konsep matematika yang didapat pada Masjid Al-Husna Pondok Dalam Semboro dapat dimanfaatkan untuk sebagai referensi dalam mengembangkan bahan ajar matematika pada materi geometri untuk memperkenalkan konsep matematika pada budaya lokal. Dengan demikian, pembelajaran matematika di kelas akan lebih bermakna karena menggunakan objek yang sudah tidak asing lagi bagi siswa, yang sudah mereka ketahui dan terdapat di sekeliling kehidupan mereka. Konsep-konsep matematika yang abstrak akan menjadi konkret apabila mereka tahu konsep matematika pada Masjid Al-Husna Pondok Dalam Semboro tersebut. Selanjutnya saran. Berdasarkan hasil penelitian, peneliti berharap pendidik dapat mengembangkan bahan ajar berbasis budaya lokal atau etnomatematika dengan memanfaatkan budaya lokal sebagai objek dalam mengendalikan suatu konsep pembelajaran matematika. Dengan begitu, dampak positif yang pertama adalah siswa dapat belajar dari konkret ke abstrak. Yang kedua, siswa dapat mengenal budaya lokal yang ada pada lingkungan masyarakat. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.